Halo anak-anak SMP Papua Kasih, anak-anak kelas 8. Apa kabarnya hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Sudah siap untuk belajar? Pastinya sudah siap dong. Hari ini kita akan membahas tentang menyajikan teks berita secara tertulis dan secara lisan. Baiklah anak-anak, persiapkan dirimu, kita akan memulai untuk belajar bagaimana menyajikan teks berita secara tertulis dan secara lisan. Yang pertama adalah menentukan inti informasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi syarat seperti berikut ini. Yang pertama adalah faktual. Artinya informasinya harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya, bukan hoax intinya. Yang kedua adalah aktual, yaitu informasi yang bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui semua orang. Yang ketiga adalah fungsional, artinya bermanfaat bagi masyarakat secara umum, bentuknya boleh memotivasi dan memberi pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar. Langkah yang kedua adalah menyusun kerangka berita. Setelah menentukan informasi yang layak, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka. Kerangka berita dapat disusun dengan menentukan adik simbanya. Anak-anak masih ingat kan adik simba? Sama-sama kita ucapkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke. Kemudian anak-anak dalam menyusun kerangka berita, buatlah pertanyaan berdasarkan adik simba tersebut. Misalkan yang pertama, apa peristiwa yang terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu diperlukan atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut. Setelah kamu menyusun kerangka berita dan membuat pertanyaan sesuai dengan adik simba, langkah yang ketiga adalah mengembangkan kerangka. Jadi unsur adik simba tadi kamu kembangkan. Langkah yang selanjutnya adalah mengembangkan menjadi tulisan berita yang utuh. Untuk dapat mengerjakan bagian ini, untuk dapat mengembangkan kerangka berita, kamu harus memahami struktur teks berita. Yang pertama adalah kepala berita. Apa itu kepala berita? Ialah berita utama yang biasanya ditulis besar-besar. Coba anak-anak perhatikan misalkan di koran. Headline itu biasanya di halaman paling depan dan itu adalah judul yang paling menarik atau yang paling banyak didengarkan orang begitu. Itu akan ditulis di bagian depan. Yang kedua adalah teras, yaitu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik. Intinya berisi beberapa poin adik simba saja, hanya beberapa poin adik simba. Kemudian struktur yang ketiga adalah tubuh atau body, yaitu bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh adik simba. Ingat ya, adik simba itu ada di teras atau lead atau di tubuh atau body.
Kemudian yang paling terakhir adalah bagian kaki, yaitu bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Setelah kamu memahami struktur teks berita tersebut, langkah yang keempat yang akan kamu lakukan adalah menentukan judul berita. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa judul adalah bagian yang sangat penting dari teks berita. Pembaca pada umumnya akan memutuskan bahwa ia akan membaca berita atau tidak itu berdasarkan judulnya. Termasuk kalian juga begitu kan? Kalau kira-kira judulnya menarik, kalian akan membacanya. Dan kamu harus berusaha supaya judul yang kamu buat itu kelihatan menarik. Untuk itu perlu kamu lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah judul yang kamu buat harus akurat, jelas, dan ringkas. Yang kedua adalah mencerminkan isi berita. Jadi judul itu harus mencerminkan isi beritamu supaya tidak kamu dibilang kalau kamu memberitakan hal-hal yang tidak jelas atau judul beritamu berbeda dengan isi beritamu. Yang ketiga adalah menarik pembaca. Oke anak-anak, seperti halnya yang tadi sudah Miss jelaskan, judul itu harus bisa menarik minat pembaca untuk membaca berita yang kita buat. Bermakna tunggal, artinya tidak ambigu atau membingungkan pembaca. Ya, seperti ini dia 4 langkah yang harus kamu lakukan atau syarat-syarat yang harus kamu buat dalam menentukan judul berita. Setelah menentukan judul berita, kamu akan membacakan berita. Anak-anak, tahukah kamu, selain menulis sebuah teks berita, kamu juga diharapkan mampu membaca teks berita yang sudah kamu tulis di depan kelas. Oke anak-anak, tapi berhubung karena kita belajar secara daring, Miss akan minta kamu nanti untuk membacanya, lalu kamu videokan. Dalam membaca teks berita, hal-hal yang perlu kamu perhatikan pada saat ingin mengomunikasikannya atau untuk menyampaikan berita ke orang lain itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lafal atau pengucapan kamu. Yang kedua adalah intonasi atau nada naik turun kamu saat membaca berita tersebut. Yang ketiga adalah jeda. Jeda ini artinya berhenti sebentar saja begitu. Yang keempat adalah vokal, kenyaringan suara. Dan yang kelima adalah ekspresi atau mimik wajah yang tepat. Oke, anak-anak, demikian penjelasan dari Miss Sinur. Sekarang kamu akan Miss berikan tugas sebagai bukti bahwa kamu sudah memahami tentang pelajaran kita hari ini. Dan yang menjadi tugas kamu adalah bacalah informasi berikut ini dengan seksama. Anak-anak silakan baca bersama-sama dengan Miss Sinur. Kota Jayapura menyelenggarakan kirab atau pawai budaya sekota Jayapura. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta budaya dan seni tradisional kepada para generasi muda. Kirab dimulai dari lapangan kantor wali kota Jayapura dan dibuka langsung oleh Bapak Ben-Hur Tomimano selaku wali kota Jayapura. Beragam kesenian dan pakaian tradisional dipentaskan sehingga acara sangat meriah. Ya, itu dia ilustrasi yang sudah Miss buat. Sekarang tugas kamu adalah tuliskanlah
teks berita berdasarkan ilustrasi dan informasi tersebut, maksudnya informasi yang di atas ini, dan gunakanlah langkah-langkah yang sudah dipelajari. Ada 5 langkah yang sudah kita pelajari, gunakanlah itu untuk menuliskan berita yang sudah Miss lampirkan ilustrasinya ini. Anak-anak, apabila kalian sudah mengerjakannya, silahkan dikirim di Papeda, dan apabila kalian menemukan kesulitan, boleh menghubungi Miss Sinur melalui WA pribadi atau inbox saja di Papeda. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Silahkan anak-anak mengerjakan di rumah dan jangan lupa untuk belajar setiap waktu. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!